Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen support system dan decision support system dari mata kuliah AI Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dengan saya Monica Nisinovianti Hall dengan NIM 23024 Kita masuk pada manajemen support system. Manajemen support system adalah sekumpulan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Beberapa jenis MSS antara lain Decision Support System, Group Support System termasuk grup DSS, Executive Information Systems, Expert Systems, Artificial Neural Networks, Hybrid Support System. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, perubahan lingkungan bisnis dan teknologi memengaruhi cara manajer mengambil keputusan. Faktor-faktor tersebut meliputi teknologi informasi atau komputer semakin meningkat, memberikan lebih banyak alternatif pilihan. Kompleksitas struktural dan kompetisi meningkat, menyebabkan biaya kesalahan menjadi lebih besar. Pasar internasional meningkatkan ketidakpastian. Stabilitas politik menurun, menambah risiko jangka panjang. Konsumerisme dan intervensi pemerintah meningkat, menambah pertimbangan dalam keputusan. Dampaknya manajer tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode trial and error, melainkan harus menggunakan alat bantu dan teknik modern dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, fase proses pengambilan keputusan. Model Simon adalah kerangka yang paling sering disebut dalam pengambilan keputusan dengan 3 tahapan utama. Yang pertama, inteligensi. Tahap ini melibatkan pencarian, pendeteksian, dan pengenalan masalah dalam lingkungan. Data dikumpulkan dan diproses untuk mengidentifikasi adanya masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua, desain. Setelah masalah teridentifikasi, tahapan ini berfokus pada pengembangan dan eksplorasi berbagai alternatif solusi. Dan yang terakhir, pilihan. Pada tahap ini dilakukan pemilihan salah satu alternatif yang paling sesuai dari semua solusi yang telah dikembangkan. Selanjutnya, jenis proses pengambilan keputusan. Yang pertama, terstruktur. Masalah rutin berulang dengan solusi standar. Yang kedua, tak terstruktur. Masalah kompleks tanpa solusi jelas, tidak mengikuti fase terstruktur. Dan yang terakhir, semi terstruktur. Sebagian keputusan dapat diformalkan, sebagian lain memerlukan pertimbangan manajer. Selanjutnya kita masuk di Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem berbasis komputer yang mendukung manajer dalam pengambilan keputusan dengan memadukan data, model, serta pertimbangan manusia. Syarat DSS sederhana, robust atau handal, mudah dikontrol, adaptif, lengkap, dan user-friendly. Karakteristik dan kemampuan DSS mendukung keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur, mendukung berbagai level manajerial atau strategis, taktis, operasional, mendukung individu maupun kelompok, dapat digunakan untuk keputusan berurutan, mendukung seluruh fase keputusan, intelligence, design, and choice. Adaptif terhadap perubahan, mudah digunakan, lebih menekankan efektivitas atau kualitas keputusan daripada efisiensi, memberikan kontrol penuh kepada pengambil keputusan, dan mendorong pembelajaran serta penyusunan sistem sederhana. Keuntungan DSS mendukung penyelesaian masalah kompleks, respon cepat terhadap perubahan, dapat menerapkan strategi berbeda dengan cepat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, menghemat biaya, keputusan lebih tepat dan efektif, meningkatkan produktivitas analisis manajerial.
Adapun komponen DSS, yang pertama data management, mencakup database dan DBMS. Yang kedua model manajemen, model finansial, statistik manajemen, dan sebagainya. Yang ketiga communication atau dialog subsistem antarmuka untuk interaksi dengan pengguna. Dan yang terakhir ada knowledge management optional, memberikan dukungan tambahan bahkan solusi efisien dan efektif. Dan pembahasan yang terakhir mengenai model konseptual DSS. Model DSS biasanya menggabungkan data, informasi dari berbagai sumber, model, analisis kuantitatif atau simulasi, user interface, sarana interaksi manajer dengan sistem, dan yang terakhir knowledge base jika ada, menambah kecerdasan sistem dalam menyarankan solusi. Sekian presentasi materi dari saya. Terima kasih.